Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di Borobudur, tepatnya di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur ini diprediksi dibangun pada tahun 800-an. Ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dan pada abad ke-14, candi ini mulai ditinggalkan karena masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Oke, ikutin jejak kita. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beberapa tahun lalu heboh bahwa candi terbesar di Indonesia ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal itu sebagaimana diuraikan matematikawan dan pendakwa Islam Kiai Haji Fahmi Basyah dalam bukunya Matematika Islam 3. Fahmi menyebut ada sejumlah ciri bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Misalnya hutan atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, dan banyak argumen lainnya. Ia juga memaparkan ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan manusia, yang mengindikasikan hanya Nabi Sulaiman yang memiliki kuasa terkait keberadaan Borobudur. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba disebutkan dalam surah 27 An-Naml ayat 15-44, surah 34 Saba ayat 12-16, surah 21 Al-Anbiya ayat 78-81, dan lainnya. Menurut Fahmi Basyah, terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama adalah tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada putranya Nabi Sulaiman. Konon di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Satu patung yang ada di Candi Borobudur ini. Candi Borobudur ini memiliki 6 teras atau 6 lantai ke atas, dan sangat unik karena dikatakan Candi Borobudur ini adalah pas di tengah-tengah Pulau Jawa, titik di tengah Pulau Jawa. Jadi kalau ditarik ke Banten dan Surabaya, tengah-tengahnya adalah Candi Borobudur. Di sini banyak patung Buddha. Dalam Islam dikatakan Siddhartha Gautama atau patung Buddha itu adalah seorang nabi, tetapi menurut orang Buddha atau agama Buddha, dia adalah seorang dewa atau yang menciptakan. Mari ikutin terus jejak-jejak kita. Teman-teman Al-Asjad, Hari Setiawan yang merupakan seorang arkeolog menanggapi argumen Fahmi Basyah. Hari yang juga arkeolog itu mengetahui beberapa hal terkait metode penelitian yang terkait dengan situs purbakala. Dalam ilmu arkeologi dikenal dengan nama data spasial dan temporal. Spasial terkait dengan tinggalan atau objek yang ada pada suatu latar waktu. Menurutnya hal itu harus dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah. Dia menyebut untuk mengaitkan Candi Borobudur dengan Nabi Sulaiman sangat jauh. Hal itu tidak bisa dipaksakan dengan justifikasi yang cenderung di luar konteks ilmiah. Hari berdasarkan beberapa penelitian dari Institute of Archaeology di Hebrew University of Jerusalem membuktikan bahwa situs Nabi Sulaiman berada di Timur Tengah dengan pusat kotanya berada di Jerusalem.
Nabi Sulaiman diyakini hidup pada abad 10 sebelum Masehi. Pendekatan dari Hebrew University adalah Biblical Approach, data arkeologi dan epigrafi. Apabila dikaitkan dengan Saba atau Wana Saba, dari data spasial dan temporal sangat berbeda, yaitu abad 8 sampai 10 Masehi pada masa keemasan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Wana Saba sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat berkumpul yang ada di sebuah hutan. Teman-teman Al-Asjad, menurut Hari, hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena termanifestasi dalam penelitian-penelitian di Hebrew University. Apabila kemudian menarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur adalah tinggalan Nabi Sulaiman, merupakan hipotesis yang jauh dari standar-standar ilmiah. Kata Hari, kami dari disiplin ilmu arkeologi juga memiliki justifikasi ilmiah yang itu menunjukkan bahwa Candi Borobudur merupakan tinggalan dari kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Teman-teman Al-Asjad, Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi. Pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra, Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Teman-teman Al-Asjad, monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha dengan duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Sailendra di Jawa Tengah yang kala itu dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, ini adalah Candi Borobudur yang kita kenal menjadi salah satu keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Oke, mari kita terus berkunjung, pelajarin tempat-tempat sejarah yang ada di Indonesia supaya kita mengetahui sejarah-sejarah yang dahulu sampai sekarang yang menambah wawasan kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.